Ena masih menganalisis apartemen Duan City milik Lee Mi-yong. Dia adalah orang terakhir yang memiliki apartemen tersebut. Sebelumnya, apartemen itu dimiliki oleh Kang Chim-mok. Dan pemilik pertama apartemen itu adalah Do Yeon-soo. Sebenarnya Do Yeon-soo sendiri memiliki 13 unit apartemen yang dikelola oleh keluarganya. Dan salah satunya dia berikan kepada Kang Chim-mok. Kini teka-teki masih terus berlanjut. Ena dan Hansem masih berusaha untuk menganalisis apartemen tersebut. Karena kepemilikannya juga berpindah secara cepat. Di saat Hansem menduga bahwa kemungkinan mereka bertiga melakukan kejahatan yang sama, Ena justru berpikir lalu apa yang dilakukan oleh pamannya. Hansem mengatakan kemungkinan polisi Yoon Dong-hoon mengubur kasus yang melibatkan Duan City. Namun Ena berpendapat jika itu benar, maka pamannya pasti mendapatkan imbalan yang besar. Ena dan Hansem kembali menganalisis potongan puzzle yang ditemukan. Tiba-tiba Ena ingin meminum kopi, dia meminta Hansem untuk membelikannya. Dan setelah Hansem mendapatkan kopi yang diinginkan Ena, dia pun kembali serta mendapati Ena sedang tertidur. Melihat hal itu, Hansem tidak ingin membangunkan Ena. Tetapi Ena tiba-tiba terbangun dan meminta kopinya. Keesokan harinya, Hansem bertemu dengan Tae Dong-soo dan bertanya tentang mendiang Yoo Dong-hoon. Dia menceritakan bahwa Yoo Dong-hoon adalah polisi yang sangat teladan. Selain itu ternyata Yoo Dong-hoon tidak berhenti dari kepolisian, melainkan diberhentikan karena dia dipakai untuk menenangkan publik. Nah, saat itu sedang heboh kasus tentang pembunuhan berantai Jungbu. Yoo Dong-hoon pun merasa gagal untuk mengawal kasus tersebut, dan korban pun terus bertambah. Kini Ena kembali berkonsultasi dengan Dr. Lee. Dia menyampaikan isi hatinya yang ternyata tidak terlalu mengenal pamannya. Dr. Lee mengatakan bahwa kita semua tidak bisa untuk bersikap baik kepada semua orang. Dia pun juga merasakan hal yang sama. Di saat Ena akan pergi, ternyata dia bertemu dengan polisi 6. Akhirnya, polisi 6 pun memberitahu Ena bahwa saat itu dia melihat mobil dari Lee Mi-yong. Walaupun dia melihat bahwa mobil itu menerobos lampu merah, tetapi dia membiarkannya. Ena pun mengungkapkan kenapa Lee Mi-yong sengaja menerobos lampu merah. Karena saat itu Lee Mi-yong melihat mobil polisi dan berharap bisa menyelamatkannya. Namun ketika Ena akan pergi, dia mengatakan kepada polisi 6 bahwa dia tidak perlu menyesal. Karena semuanya tidak akan berubah meskipun polisi 6 menghentikan mobil Lee Mi-yong saat itu. Ternyata Hansem sudah menunggu Ena karena dia mengetahui tentang masa lalu dari polisi Yeon. Dia adalah seorang polisi teladan. Nah, mereka pun berusaha mencari kasus terakhir yang ditangani oleh mendiang Yoo Dong-hoon. Sementara itu, kepala polisi Yoon mendapat telepon dari Tae Dong-soo. Dia memberitahu kepala Yoon bahwa Hansem mencarinya dan bertanya tentang Yoo Dong-hoon. Di sisi lain, Hansem akhirnya menemukan kasus yang terakhir ditangani oleh Yoo Dong-hoon. Itu terkait pencemaran nama baik yang ditulis oleh salah satu jurnalis harian Myung-sun. Dan itu terkait dengan pembunuhan berantai Jungbu. Sepertinya itu adalah kasus terakhir yang sengaja dikubur. Dan seseorang menjadi hancur hidupnya karena mendiang Yoo Dong-hoon. Hansem memberitahu bahwa sebenarnya ditemukan sapu tangan di lokasi kematian Do Yeon-soo. Tetapi sapu tangan itu menghilang. Dan orang yang mengetahui tentang hal tersebut hanya dia, Detektif Choi dan juga Kapten Yang. Ena kesal kenapa Hansem baru memberitahunya sekarang. Nah, dia bertanya apakah Hansem bisa mempercayai orang-orang tersebut. Kini mereka pun mendatangi adik dari salah satu korban pembunuhan berantai. Dia mengatakan bahwa saat itu kakaknya bukan seorang pemandu karaoke, melainkan dia sedang merayakan ulang tahunnya. Berita itu ditulis oleh harian Myung-sung tanpa mencari tahu faktanya. Adik korban pun merasa sangat marah terhadap polisi Hanggang karena menutupi kasus tersebut.
Namun ternyata jurnalis yang menulis berita tersebut pun meninggal karena mengakhiri hidupnya. Nah, Ena masih merasa ada yang janggal jika jurnalis Lee Gang-hyun mengakhiri hidupnya sendiri. Hansem pun meminta bantuan seniornya untuk mendapatkan berkas kematian dari Lee Gang-hyun. Nah, mereka akan mencari tahu apa penyebab kematian yang sebenarnya. Orang terakhir yang dihubungi Lee Gang-hyun adalah Oh Chol-jin. Selain itu, ternyata Lee Gang-hyun meninggal 8 bulan sebelum Yoo Dong-hun meninggal. Ena pun tidak pernah terfikirkan hal tersebut. Ternyata pamannya bukanlah korban yang pertama, melainkan Lee Gang-hyun lah korban pertama dari pembunuhan tersebut. Keesokan harinya, Hansem menemui Kapten Yang dan ingin mengajukan cuti. Selain itu, Hansem juga menunjukkan profiling yang sudah dilakukan oleh Yoon Ena. Kini mereka berdua berbicara secara empat mata. Hansem pun menceritakan tentang kepingan puzzle yang ditinggalkan oleh pelaku. Namun Kapten Yang mengatakan bahwa dia belum bisa mempercayai Yoon Ena. Kapten Yang menolak pengajuan cuti Hansem dan justru memintanya untuk melanjutkan kasus dari Yoo Dong-soo. Hansem kemudian dipanggil oleh kepala Hyun. Dia mengetahui bahwa Hansem ingin kembali menggali tentang kasus milik Lee Gang-hyun. Tentu saja itu membuat kepala polisi Hyun kesal. Tetapi Hansem yakin bahwa semua itu berhubungan dengan kepolisian Hanggang. Akhirnya Hansem pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sementara itu Ena juga masih mencari sesuatu. Hansem menemui mantan detektif yang dulu menangani kasus Lee Gang-hyun. Ternyata dia juga merasa aneh karena jasadnya tertutup oleh plastik. Selain itu polisi juga tidak bisa melakukan autopsi karena keluarganya menentang hal tersebut. Setelah perceraian dengan istrinya, Lee Gang-hyun hanya hidup bersama putranya. Dia sering meminum alkohol dan juga obat. Hal itu membuat jelas motif dia mengakhiri hidupnya. Ena pun menemukan sebuah puzzle dari lokasi kematian Lee Gang-hyun. Mantan detektif itu juga bingung kenapa ada kepingan puzzle di samping jasad dari Lee Gang-hyun. Hansem pun berusaha menggali lagi tentang kasus tersebut. Ternyata orang pertama yang menangani kasus itu adalah Kapten Yang. Namun karena perintah atasan, akhirnya Kapten Yang digantikan oleh mantan detektif tersebut. Di sisi lain, Kapten Yang menemui detektif Choi dan bertanya tentang sapu tangan yang dia lihat di lokasi TKP. Kapten Yang bertanya apakah detektif Choi melihat orang yang aneh di sekitar lokasi tersebut. Tak lama, Kapten Yang mendapat telepon dari Hansem yang ingin mengajaknya bertemu. Pertama-tama, Hansem memuji Kapten Yang karena menurutnya dia adalah sosok detektif yang sangat mengagumkan. Tetapi akhirnya Hansem bertanya kenapa Kapten Yang menutupi kasus dari kematian Lee Gang-hyun kepada dirinya. Hansem juga menuduh bahwa Kapten Yang lah yang mengambil sapu tangan di lokasi TKP. Kapten Yang pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia masih tidak mempercayai Yoon Ena. Lee Gang-hyun meninggal di apartemennya unit 312. Saat itu anak Lee Gang-hyun juga sedang mengadakan les bersama di rumah temannya yang berada di unit 315. Dan salah satu teman mereka adalah Yoon Ena. Di saat semuanya sedang belajar, tiba-tiba Yoon Ena mengatakan untuk pulang terlebih dahulu. Dan di saat bersamaan, Lee Gang-hyun ditemukan meninggal. Hal itu pun membuat Hansem frustasi. Kini Ena kembali ke apartemen Lee Gang-hyun dan berusaha mengingat kembali kejadian saat itu. Sebelum meninggal, Lee Gang-hyun terlihat menelpon seseorang yang bernama Chol-jin. Dia pun terlihat sangat frustasi. Di saat bersamaan, Ena akan mendatangi rumah temannya yang berada di lantai atas apartemen Lee Gang-hyun. Ena pun kemudian pergi ke rumah temannya dan melakukan les bersama. Tetapi karena Ena bosan, akhirnya dia memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Tetapi saat itu, Ena justru pergi ke atas gedung. Dia tidak sengaja melihat seorang pria bertopi. Di saat itulah Lee Gang-hyun ditemukan meninggal dengan kepala terbungkus plastik.
Pelaku langsung membuang soju dan juga obat tidurnya. Saat dia kembali ke rumah Hansem, ternyata Hansem juga mencurigainya. Dia bertanya apa yang dilakukan Ena saat Lee Gang-hyun tewas. Ena hanya ingin pulang tetapi dia menghabiskan waktu di atas gedung. Ena pun kesal karena tidak semua hal harus dia beritahu. Ena justru mempertanyakan Kapten Yang kenapa dia menutupi kasus dari kematian Lee Gang-hyun. Tentu saja hal itu membuat Hansem terdiam. Ena pun kini ingin mencari tahu tentang Oh Chol-jin, orang yang terakhir kali dihubungi oleh Lee Gang-hyun. Dia akhirnya terbang ke Pulau Jeju untuk menemuinya. Mereka pun bertemu di atas kapal. Oh Chol-jin ternyata mengenal baik tentang keluarga Ena termasuk dengan Yoo Dong-hoon. Ena bertanya apakah dia mengenal Lee Gang-hyun. Hal itu membuat Oh Chol-jin sangat kaget. Hansem pun ingin menghubungi Ena karena dia penasaran dengan rencananya. Tetapi saat dia menelpon, justru polisi yang mengangkatnya dan mengatakan bahwa Ena telah menjadi tersangka kasus pembunuhan. Saat itu seseorang menemukan Ena yang berada di atas kapal dan sedang menarik sebuah tali. Ternyata orang yang ditarik Ena adalah Chol So-jin yang sudah tenggelam.